Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3134, bersama Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Ji Yun dengan cepat menang dan sangat senang melihat Chen Ping baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Chen Ping tersenyum ringan. Dan penatua hantu gunung iblis di sampingnya tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia melihat Chen Ping dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tuan Chen, aura Anda telah menembus dan Anda telah menembus ke puncak peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit. Hantu gunung iblis tersentak dan berkata, Anda harus tahu bahwa mereka dan Chen Ping hanya pergi selama beberapa hari. Meskipun mereka tidak tahu kemana Chen Ping pergi, tetapi hanya dalam beberapa hari, mereka telah dipromosikan dari peringkat ke-5 alam komposit ke puncak, dari peringkat ke-8 dari alam gabungan. Ini terlalu keterlaluan. Setelah Mo San Guilao mengatakan ini, Li Yun menyadari bahwa aura Chen Ping telah mengalami perubahan kualitatif, dan wilayahnya memang telah meningkat pesat. Tuan Chen, apakah Anda mengalami petualangan? Mata Ji Yun penuh dengan rasa iri. Bagaimanapun, ini adalah medan perang kuno. Jika Anda menemukan petualangan atau warisan apapun, wajar saja jika wilayah Anda akan meningkat dengan cepat. Itu benar, Chen Ping mengangguk. Tidak jauh dari sana, Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya terkejut melihat seberapa cepat ranah Chen Ping meningkat. Selain keterkejutan dan kecemburuan, di sini mereka hampir tidak mendapatkan apa-apa kecuali mengambil beberapa senjata yang rusak. Tapi saya tidak menyangka Chen Ping akan berpetualang, yang meningkatkan wilayahnya begitu banyak. Tuan Chen, kami telah berkeliaran di sini selama beberapa hari, tetapi kami tidak bisa keluar, kami tidak menemukan apapun kecuali tulang di seluruh lantai. Bagaimana Anda menemukan Qiu? Dan kami telah mencarimu sepanjang waktu, dan kami selalu merasa bahwa napasmu ada di pihak kami, tetapi sangat aneh bahwa kami tidak dapat menemukanmu sama sekali. Bos hantu gunung iblis sangat penasaran. Dikatakan bahwa begitu banyak dari mereka telah berkeliling selama beberapa hari tanpa menemukan apapun. Bagaimana Chen Ping menemukan petualangan itu? Ceritanya panjang, sebenarnya, ada banyak petualangan di tempat ini, tapi banyak di antaranya tidak berada di dimensi yang sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa melihatnya. Chen Ping menjelaskan, mungkinkah ada orang di sini yang selamat dan menciptakan dunia paralel dengan menggunakan sihir luar angkasa? Hantu gunung iblis sangat terkejut. Tahukah Anda, kultivator es yang dapat menciptakan dunia semuanya adalah kekuatan yang abadi, jadi masih ada yang abadi yang hidup di sini. Chen Ping menggelengkan kepalanya, ini bukan dunia paralel, kita masih di dunia yang sama. Tetapi dimensinya berbeda, dan tidak ada yang bertahan di sini, hanya beberapa sisa jiwa yang bertahan. Meskipun hantu gunung iblis tidak memahaminya dengan baik, dia juga mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Tuan Chen, kami terjebak di sini, tidak bisa terbang, dan tidak bisa keluar dari sini. Kata Ji Yun dengan wajah khawatir, jangan khawatir, pasti akan ada jalan keluar di sini, hanya saja aku tidak menemukan arah yang benar. Jalan keluar dari sini mungkin ada di dalam air. Chen Ping melirik darah merah terang. Di dalam air, Li Yun dan Mo San Guilao melihat mata air spiritual pada saat yang sama. Betul, kami mencarinya selama beberapa hari, tapi tidak ada yang melihat jauh ke dalam air. Mungkin pintu keluarnya ada di dalam air. Ji Lianzan menamparkan dahinya, seolah dia mengerti sesuatu. Pada saat ini, Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya juga melihat ke dalam air setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping. Lagi pula, tidak ada yang mau terjebak di sini, rekan Taois. Kita semua terjebak di sini sekarang, bisakah aku ikut denganmu? Seorang biksu berjalan menuju Chen Ping, dan dengan hati-hati menghadapi sesama Chen Ping, mereka dapat dilihat bahwa Chen Ping tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada mereka, dan Chen Ping telah berpetualang. Mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan mereka. Ya, Chen Ping mengangguk, melihat bahwa Chen Ping setuju. Banyak biksu berdiri di sisi Chen Ping satu demi satu, dan segera Ye Fengqing dan Zhou Tai berada di samping. Hanya beberapa pelayan dari keluarga Zhou yang tersisa.
Bab 3135, Orb Jiwa Darah. Pada saat ini, Ye Fengqing, meskipun dia tidak senang dengan Chen Ping, tidak berani menyerang Chen Ping dengan santai. Jelas, kekuatan Chen Ping jelas lebih kuat. Lihat, bagaimana air menjadi seperti ini. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat mata air spiritual di samping, dan menemukan bahwa air awalnya berwarna merah muda. Tetapi pada saat ini, hal-hal gelap menyebar di bawahnya. Melihat ini, Chen Ping melambaikan tangannya, dan aura cerah mengembun menjadi bola, mengenai permukaan air. Ledakan cahaya spiritual meledak, langsung menerangi permukaan air dengan sangat terang. Dan pada saat ini, semua orang melihat bahwa di dalam air, untaian benda merah cerah menyebar, dan segera air merah muda semuanya berubah menjadi merah cerah, dan ada bau darah yang kuat. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti dari mana darah itu keluar, entah dari mana. Melihat darah di depan mereka, semua orang merasakan perasaan aneh di hati mereka. Awalnya, saya ingin pergi ke bawah air untuk mencari jalan keluar, tetapi sekarang tidak ada yang berani bergerak lagi. Melihat kolam yang berubah menjadi merah cerah, kulit kepala semua orang mati rasa, merasakan bau darah yang pekat, yang membuat orang semakin gugup. Ketika semua orang melihat ke kolam dengan gugup, tiba-tiba air di kolam mulai menggelinding, dan segera setelah itu, dua sosok berwarna merah darah menyerbu ke dalam air, terbang ke langit, dan kemudian jatuh ke pantai. Melihat sosok yang muncul tiba-tiba, ekspresi semua orang menegang, dan mereka mengepalkan erat senjata di tangan mereka. Mereka mengira itu monster, jadi mereka siap bertarung. Penatua hantu Gunung Iblis melambaikan telapak tangannya, dan sebelum dua sosok merah darah itu mendarat, dia berencana untuk menyerang lebih dulu. Pendahulu, tunggu sebentar. Chen Ping buru-buru menghentikan tetua hantu Gunung Iblis. Tuan Chen, bukankah kita pergi dulu dan membunuh kedua monster ini? Hantu Gunung Iblis sangat bingung, mengapa Chen Ping menghentikannya? Mereka bukan monster. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat, menangkap kedua sosok itu, dan mendarat di tanah dengan mantap. Ketika jatuh ke tanah, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Setelah menyeka darah dari wajah mereka, semua orang menghela nafas lega. Ternyata kedua orang ini adalah Jin Dong dan Luo Xian yang pergi dengan kura-kura suci. Jin Dong dan Luo juga memiliki ekspresi yang berbeda saat ini, dengan ketakutan di mata mereka, terengah-engah, dan mereka belum pulih dari ketakutan. Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini? Mengapa kalian berdua di sini? Bagaimana kalian bisa keluar dari kolam ini? Chen Ping bertanya balik. Kolam air. Sindong terkejut sesaat, lalu melihat ke kolam merah darah di depannya, lalu melihat sekeliling, lalu berkata dengan wajah kosong, kami berdua dikejar oleh monster jiwa darah, dan kami tidak tahu mengapa kami datang ke sini. Blood Soul Monster? Apa ini? Chen Ping bingung, dia tidak tahu apa itu Blood Soul Monster. Ini semacam monster di lautan tinta ini, untuk menyembuhkan penyakit adik perempuanku. Itulah mengapa kami datang ke sini. Penyakit adik perempuan junior membutuhkan manik jiwa darah untuk menyembuhkan. Sindong hanya mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Bola jiwa darah, Chen Ping belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Jin Dong mengeluarkan manik berwarna merah darah dari lengannya, dan ada lingkaran cahaya merah samar di sekitar manik tersebut. Ini adalah bola jiwa darah, yang dapat menyembuhkan penyakit haus darah saudari junior. Awalnya, kami menggunakan penyu suci untuk memancing monster jiwa darah itu pergi dan mencuri bola jiwa darah. Tapi kami tidak menyangka itu akan ditemukan. Kami berdua terjebak di sarang monster jiwa darah, jadi kami hanya bisa dengan cepat melarikan diri ke kedalaman sarang monster jiwa darah, dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kami datang ke sini. Jin Dong sendiri tidak tahu mengapa mereka muncul di sini. Mendengarkan narasi Jin Dong, mata Chen Ping tiba-tiba menjadi cerah. Sepertinya dia mengikuti Mo Hai ke sini, dan bagian ini adalah sarang monster jiwa darah. Bab 3136, Kebangkitan. Tepat ketika Chen Ping senang menemukan jalan keluar, tiba-tiba air di kolam menciptakan gelombang besar,
dan monster merah muncul satu demi satu. Monster-monster ini berwarna merah darah di mana-mana, dan mereka dapat dengan jelas membedakan tangan dan kaki mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, seperti manusia darah yang berlumuran darah. Melihat monster humanoid di depannya, Chen Ping sepertinya telah menebak sesuatu. Sarang monster ini terhubung di sini. Saya yakin orang-orang ini pasti disebabkan oleh darah di depannya. Lagi pula, ini adalah darah dari makhluk abadi dan iblis kuno, dan energi yang terkandung di dalamnya tidak perlu dikatakan lagi. Dan air darah yang terhubung ke lautan tinta di luar melalui gua, perlahan dipelihara oleh air darah, monster merah semacam ini muncul. Kalau tidak, seharusnya tidak ada monster seperti itu di laut. Ketika orang lain melihat monster jiwa darah muncul tiba-tiba, mereka semua menjadi gugup, karena mereka tidak tahu seberapa kuat monster jiwa darah itu. Disertai dengan geraman rendah, monster jiwa darah ini langsung menyerang semua orang di pantai. Serangan tanpa pandang bulu, pukul siapapun yang Anda lihat. Pada saat ini, semua orang bergegas dengan senjata mereka sendiri, dan sekarang adalah pertempuran untuk menyelamatkan hidup mereka, dan tidak ada yang berani mempertahankan kekuatan mereka. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menebas salah satu monster jiwa darah dengan pedang. Cahaya pedang ditembakkan, menembus kepala monster jiwa darah. Monster jiwa darah itu langsung berubah menjadi genangan darah, dan kemudian jatuh pada darah dalam bahasa. Chen Pinghu berdiri di depan Jin Dong dan Luo Zhao. Melihat monster jiwa darah yang terbunuh oleh pedangnya sendiri, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, monster ini terlalu lemah, jadi dibunuh seperti ini? Tuan Chen, jangan gegabah, monster jiwa darah ini bisa dibangkitkan, tapi tidak bisa mati. Kalau tidak, kita tidak akan dikejar-kejar, Jin Dong buru-buru mengingatkan Chen Ping. Benar saja, monster jiwa darah yang dipenggal oleh Chen Ping mulai perlahan mengembun keluar dari darah saat ini. Banyak biksu lain juga menemukan situasi ini, tidak bisa membunuh sama sekali, tidak bisa membunuh. Kali ini, kepala semua orang besar, meski kekuatan monster itu tidak kuat, ia tidak bisa dibunuh jika terus dikonsumsi seperti ini, dan semua orang akan dikonsumsi sampai mati. Chen Ping melihat monster jiwa darah yang terus bangkit, dan sepertinya memiliki ide di dalam hatinya. Tarik monster jiwa darah ini ke pantai, jangan bunuh mereka di air berdarah, jadi mereka mungkin tidak bisa bangkit kembali. Chen Ping berteriak keras. Setelah selesai berbicara, Chen Ping memandang Jin Dong, gunakan bola jiwa darah untuk menarik monster jiwa darah, mari kita coba. Jin Dong mengangguk, lalu mengambil bola jiwa darah, yang memancarkan cahaya, dan langsung menarik 3 monster jiwa darah untuk bergegas menuju sisi ini. Jin Dong mengambil bola jiwa darah dan mulai berlari ke kejauhan, ingin menjauh dari sumber darah. 3 monster jiwa darah terus mengejar mereka, dan ada semburan geraman serak dari mulut mereka. Chen Ping melihat dan menemukan bahwa dia cukup jauh dari pantai, jadi dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya terang langsung menembus tubuh 3 monster jiwa darah. 3 monster jiwa darah itu langsung terbunuh dan berubah menjadi 3 genangan darah, tetapi ketiga genangan darah itu terus mengalir. Dari kelihatannya, sepertinya mengalir ke arah darah. Jelas bahwa dia ingin mengalir ke dalam darah Tan untuk membangkitkan dirinya sendiri. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa tebakannya benar. Orang-orang ini tidak dapat dihidupkan kembali jika mereka tidak berada di genangan darah, jadi dia menamparkan telapak tangannya, dan bola api langsung menyala di telapak tangannya. Sumber api meletus, dan suhu api mencapai puluhan ribu derajat, hanya dalam sepersekian detik. 3 genangan darah berubah menjadi uap dan menghilang. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera memberitahu semua orang tentang metodenya. Jadi semua orang memimpin monster jiwa darah ke pantai untuk membunuhnya, beberapa orang menggunakan api untuk menguapkan air darah, dan beberapa orang menggunakan benda untuk menghalangi aliran air darah, beberapa orang menggunakan wadah untuk mengisi darah. Lagi pula, darahnya mengandung banyak energi spiritual, yang juga merupakan sumber yang bagus untuk kultivasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran,
Silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.